Peningkatan kebutuhan energi pertanian modern. Di sini sama-sama kita tahu, di Indonesia sendiri, dominasi penggunaan energi fosil saat ini menimbulkan masalah lingkungan dan membengkaknya biaya operasional petani. Yang dimana pemanfaatan VLTS itu sendiri menjadi alternatif efektif untuk mendukung transisi menuju sistem pertanian yang lebih modern, berkelanjutan. Sistem PLTS off-grid khususnya bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan listrik umum atau jaringan PLN yang menjadikannya solusi ideal bagi kawasan pertanian, khususnya di pedesaan dengan akses listrik yang terbatas. Terkait lokasi dan konteksnya, untuk perencanaan sistem PLTS off-grid ini itu berada tepat di Desa Tempo dengan luas lahan sekitar 1,5 hektar dengan ketinggiannya sendiri itu sekitar 361 mdpl, yang dimana di sini saya juga melampirkan lahannya itu tidak ada naungan dan dia berada dekat jalan raya juga. Menurut saya dan kelompok, dari analisis kami sangat cocok untuk dipasangi sistem PLTS. Kemudian di sini ada diagram alir sistem yang dimana alurnya mulai dari panel surya, kemudian dialirkan energinya menuju ke SCC, lalu dilakukan pengisian baterai, kemudian menuju inverter yang dimana arus DC diubah menjadi AC, kemudian didistribusikan untuk beban listriknya, yaitu di situ ada pompa irigasi, sensor kelembapan, dan juga Arduino Uno dan LCD, sehingga sistem irigasi insya Allah dapat berjalan. Di sini daya dari pompa airnya itu sekitar 1000 watt, jumlahnya 1 unit, dan perharinya itu bekerja selama 5 jam dan membutuhkan 5000 watt per hari. Terus di sini ada sensor kelembapan yang dimana daya yang dibutuhkan itu sekitar 2 watt, bekerja selama 24 jam, dan daya energi yang dibutuhkan 48 watt per hari. Sedangkan Arduino Uno di sini sedikit lebih tinggi, sekitar 5 watt, dengan durasi kerja juga sama 24 jam, membutuhkan energi sekitar 120 watt per harinya. Jadi total beban per harinya di sini sekitar 5168 watt per hari. Dengan faktor kehilangan sistem di sini kita pakai 20% energi desain, yang dimana di situ kurang lebih 6,2 kW per hari. Baik, di sini ada perhitungan PV dan konfigurasi. Di sini asumsi PSH-nya itu sekitar 5,5 jam, efisiensi sistemnya sekitar 80%, dan kapasitas PV minimalnya itu 6202 dibagi 5,5 jam yang tadi, dan dikali lagi efisiensi yang 80% tadi menjadi 0,8, dan hasilnya itu sekitar 1410 WP. Kami memilih kapasitas yang lebih besar dari yang kami butuhkan karena untuk jaga-jaga, siapa tahu dari sistem yang kami gunakan nantinya tidak cukup energinya jika kapasitas panel yang kami gunakan itu pas atau kurang. Jadinya kami memilih lebih besar dengan efisiensi 80%. Luas panel per unitnya itu sekitar 2,56 meter persegi dengan total 3 panel, berarti di situ totalnya 7,73 meter persegi untuk luas panelnya. Untuk luas total panelnya dengan ruang aksesnya itu sekitar 25%, berarti luas instalasi untuk pemasangan PLTS tersebut sekitar 9,66 meter persegi. Di sini ada perancangan sistem penyimpanan dan elektronika dari PLTS yang akan kami rancang. Yang pertama di sini ada baterai, ada SCC atau Solar Charger Controller, dan ada inverter juga. Di sini kebutuhan energi baterai yang kami butuhkan sekitar 6202 watt per hour dengan sistem 48 volt, DOD-nya juga sekitar 80%. Kapasitas minimumnya itu sekitar 161,6 Ah. Jadi kami memilih baterai dengan tipe LiVPO4 dengan tegangan 45 volt, itu kapasitasnya 200 Ah. Kami seperti PLTS yang tadi, kami juga memilih untuk menggunakan kapasitas baterai yang lebih besar. Di sini ada SCC-nya juga dengan arusnya itu sekitar 34,4 ampere. Hasil di sini kami juga memilih SCC dengan jenis MPPT. Arusnya itu sekitar 5 ampere dan tegangannya 48 volt. Untuk inverter sendiri, total beban yang
kami gunakan itu sekitar 1007 watt dengan safety-nya juga 1,25. Jadi sekitar kalau dikalikan sekitar 1000, hasilnya itu sekitar 10,259 watt. Di sini juga ada inverter yang dimana total beban yang kami gunakan dikali safety-nya itu sekitar 1000,259 watt. Jadi kami memilih inverter itu juga sekitar 2000, tegangannya itu 48 volt sama dengan VAC-nya itu 220. Lanjut, di sini ada proteksi dan kabel. Kami memilih MCB DC sekitar 63 ampere. Di sini untuk sisi panel dan baterai atau baterainya ada juga MDC AC sekitar 10 ampere, sisi keluaran inverter dan juga fusenya itu sekitar 60 ampere. Tipenya itu CPD tipe 2, SPD tipe 2 maksud saya. Dan di sini juga ada fuse yang kami gunakan sekitar 60 ampere DC dengan tipe SPD-nya itu tipe 2 untuk arus DC dan AC. Terus grounding-nya juga di sini kami pakai grout, dan kita usahakan untuk layout-nya itu mendukung integrasi pompa, tangki air, dan jaringan pipa. Di sini ada analisis ekonomi dan rekomendasi anggaran. Yang pertama ada estimasi biaya investasi. Di situ total RAB yang telah kami hitung sekitar 13 juta dengan panel, SCC, baterai, inverter, proteksi, dan juga struktur. Produksi sekitar 7.230 watt per hari, dengan kalau kita jumlahkan per tahun itu sekitar 2.638 kW per tahun. Tarif PLN-nya itu sekitar 1.444,70 kW, dengan nilai energinya itu sekitar 3.811.519 rupiah sampai 5.083.899 per tahun. Manfaatnya di sini menghemat biaya listrik, penggunaan ketergantungan bahan bakar fosil, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Terkait kesimpulan dan saran, di sini ada kesimpulan ringkas yang dimana lokasinya yang kami gunakan cukup layak dengan energi desain 6,2 kW per hari dan sistem PLTS itu 1,6 kW dengan ukuran panel itu 3 kali 550 WP dengan baterainya itu 48 volt yang 200 Ah, SCC-nya itu tipe MPPT dengan tegangan 60 ampere, inverternya itu sekitar 2000 watt. Jadi produksi hariannya itu sekitar 7,23 kW dan surplusnya itu sekitar 1,03 kW per harinya. Nah, berdasarkan analisis teknis sistem PLTS off-grid dengan kapasitas terpasang sekitar 165 kW yang dirancang untuk lahan cabai rawit seluas 1,5 hektar itu terbukti memadai. Sistem ini mampu menghasilkan energi sebesar 7,23 kW per hari melalui kebutuhan desain sebesar 6,20 kW per hari sehingga menjamin keberlangsungan operasional pompa air mandiri tanpa ketergantungan pada energi fosil. Mungkin hanya itu terkait presentasi dan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.